Shalom bagi umat Tuhan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan saudara, hari ini saya mengangkat tema yang sangat spesial, Strider for Life. Hidup adalah perjuangan. Saya baca dari Ayub pasal 7 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Pergumulan yang kita lewati dari hari, minggu, bulan, tahun, waktu, menit, dan berjam, mungkin detik yang kita lewati hari demi hari sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini tentunya perlu dan penuh dengan perjuangan. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa hidupnya happy tanpa ada perjuangan. Hidupnya mulus tanpa ada perjuangan. Ada kerikil-kerikil yang kecil namun tajam. Ada batu-batu besar yang menghambat kehidupan kita, lajunya perjalanan kehidupan kita, karir ataupun pelayanan dan sebagainya. Tapi ingat, itu perjuangan yang harus kita lewati. Dan tentunya ketika kita melalui perjuangan, yang kita dambakan, yang kita rindukan adalah akhirnya, happy endingnya, kita mengalami apa yang disebut dengan kemenangan kehidupan. Strider for life, hidup berjuang. Ayub berjuang dengan luar biasa. Kalau kita lihat pasal 1, sesungguhnya Ayub berkata bahwa apa yang dihadapi begitu berat, dengan kenyataan hidup yang sungguh tidak mengenakan. Ayub mengalami penyakit yang dahsyat, yang luar biasa, yang diizinkan oleh Allah untuk Ayub alami. Tetapi lihat apa yang Ayub katakan. Sesungguhnya dia berkata, Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Allah yang telah memberi, Allah juga yang mengambil. Allah yang telah apapun yang terjadi luka, tapi Allah juga yang membebat kehidupan kita. Saudara, apa yang harus kita perjuangkan sebagai orang percaya yang hidup di muka bumi ini? Yang iman kita taruh, harapan kita menaruh kepada Yesus Kristus saja. Yang iman kita berkata bahwa bersama dengan Allah kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Allah kita mampu melewati ujian pencobaan. Dan bersama dengan Allah, saya dan saudara hidup berkemenangan. Oleh karena itu, apa saja perjuangan kita? Yang pertama-tama saya katakan, Ayub berkata dalam pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Yang pertama-tama yang kita memperjuangkan hidup dalam muka bumi ini, jadilah pribadi yang saleh dan jujur. Tidak mudah bicara tentang kesalehan. Tidak mudah bicara tentang kejujuran. Banyak orang bisa berkata aku baik. Banyak orang bisa berkata apa yang saya lakukan jujur, tapi sebetulnya belum tentu dia jujur. Tapi kalau Allah yang berkata saleh dan jujur, Ayub pribadi yang saleh dan jujur. Kesalehan bicara bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita yang suci ini, yang kudus ini, yang saleh ini, yang tidak bercela, yang tentunya tidak akan pernah mempersalahkan siapapun ketika tantangan datang. Dan kita jujur mengakui bahwa Allah selalu ada di tengah kehidupan kita yang bersandar kepada Tuhan. Sehingga walaupun tantangan, walaupun persoalan, walaupun terkadang badai hidup menghanyutkan kehidupan kita, tapi kita mampu bertahan. Melewati lembah kekelaman, kita tidak pernah mencela Tuhan, tidak pernah mempersalahkan Tuhan, karena kita hidup saleh. Sebagaimana Ayub saleh, walaupun tantangannya adalah penyakit, harta kekayaan, anak-anak selenyap, istri yang bahkan membuat Ayub lemah, tetapi Ayub tetap menjaga kesalehannya untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dia jujur, bahkan dia menjaga kekudusan kehidupan. Dia menjaga agar imannya, komitmennya untuk percaya kepada Tuhan tidak bergeser sedikit pun. Walaupun hari demi hari sangatlah berat tantangan yang dia hadapi. Orang saleh akan terus bertahan. Orang jujur akan terus bertahan dalam muka bumi ini. Tapi orang yang tidak saleh, orang yang tidak jujur akan lenyap. Oleh karena apapun yang kita lihat, dunia ini semakin hancur, dunia semakin rusak. Tapi orang yang saleh dan jujur
dia akan bertahan sampai selamanya. Yang kedua, apa yang dipertahankan yang Ayub katakan adalah ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadilah orang benar yang takut akan Allah dan selalu menjauhi kejahatan. Kebenaran akan mengalahkan ketidakbenaran. Keadilan akan mengalahkan ketidakadilan. Walaupun semua melalui proses yang panjang, tapi orang yang benar akan dimenangkan oleh Tuhan. Orang yang benar akan terus menang. Orang yang benar akan terus bertahan. Orang yang benar akan terus melihat bahwa sesungguhnya ketika dia mampu berjuang untuk mempertahankan dirinya benar, maka Allah yang menjadi pembela bagi kehidupannya. Allah yang menjadi pembela bagi kehidupannya, Allah yang menjadi penolong bagi kehidupannya. Karena Allah tahu dan yang menyatakan bahwa Ayub benar adalah Allah sendiri. Ketika Allah menyatakan saya dan saudara pribadi yang benar, yang takut akan Tuhan, maka Allah akan terus berjalan bersama dengan kita. Pertahankanlah kehidupan yang benar. Memang tidak mudah mempertahankan dibandingkan dengan kita merebut. Tapi jadilah pribadi yang setiap saat akan terus berjalan. Tuhan, jadikanlah pribadiku menjadi pribadi yang benar, yang takut akan Tuhan, yang menjauhi segala kejahatan. Sampai Engkau datang, Engkau dapati saya, keluargaku, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, menyadari bahwa betapa pentingnya hidup menjadi berkat. Menjadi berkat, saudara, saya perlu sampaikan kepada saudara, bukan ketika engkau membagikan uang, harta, kekayaan bagi orang lain. Tapi yang paling penting menjadi berkat adalah bagaimana sikap kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana tutur bahasa kita. Apakah sesuai dengan apa yang kita sampaikan dengan perlakuan kita, dengan perbuatan kita hari-hari. Banyak orang mengukur atau menakar berkat itu ketika saya bisa memberi kepada seseorang dengan uang mungkin 1 juta, 100.000, 2 juta dan sebagainya. Itu mungkin jadi berkat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, menjadi berkat sesungguhnya Tuhan berkata, jadilah engkau terang dunia, jadilah engkau garam dunia. Dimanapun kita ditempatkan, mampu mengubah orang lain. Bukan kita yang diubah oleh dunia, tapi kita mengubah dunia. Bukan kita yang terpengaruh oleh dunia, tapi kitalah yang mempengaruhi dunia. Sehingga dunia boleh melihat kita ini orang-orang menjadi berkat. Tidak mudah berkata-kata, saudara. Karena ketika kita berkata, orang menyimak dengan baik apa yang kita perkatakan. Ketika kita berbuat dengan baik, orang hanya segelintir melihat kebaikan kita. Tapi yang pandang mata orang lain melihat kita kesalahan demi kesalahan. Dan itu semakin diperbesar. Kesalahan yang kita buat kecil diperbesar, tapi kebenaran yang kita buat, kebaikan yang kita buat, itu diperkecil. Oleh karena itu, jadilah engkau berkat. Jadilah engkau berkat. Lewat apa? Lewat perkataanmu, lewat pikiranmu, lewat tutur katamu, dan lewat perbuatanmu. Bukan karena engkau memberi, tetapi karena engkau menjadi berkat, jadi terang dan garam dunia bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.